وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sudah selama 19 tahun belum dikaruniai anak. Oh, ini soal nomor 33. Ini harusnya di-enter gitu. Saya memiliki ibu berumur 65 tahun. Sudah 19 tahun belum dikaruniai anak. Ibu 65 tahun, kemudian selama 19 tahun belum dikaruniai anak. Sekarang dia mengalami pendarahan dan telah berjalan 3 tahun. Sepertinya itu penyakit yang dialami selama masa itu. Karena dia akan menghadapi puasa, bagaimana nasihat Anda kepada kami? Bagaimana orang yang semisalnya bertindak? Artinya dalam kasus ini gimana cara menyikapinya? Jawab beliau rahimahullah, hukum wanita yang mengalami pendarahan seperti itu ialah meninggalkan sholat dan puasa selama kebiasaan haidnya dan lalu sebelum peristiwa itu menimpanya. Jadi kan pendarahan tuh 3 tahun nggak selesai, darah terus keluar. Maka Syekh Utsaimin berpendapat sebelum kasus pendarahan itu terjadi diingat-ingat haidnya tanggal berapa gitu. Nah, dari situlah kemudian setiap bulan ya dihukumi pada tanggal-tanggal haid itu haid. Gitu. Kalau tanggalnya tertentu, misal tanggal 10 sampai 15 sebelum pendarahan 3 tahun itu. Maka setiap tanggal 10 sampai 15 itu dihukumi haid. Sisanya adalah istihadah, berarti boleh sholat dan seterusnya. Nah, kalau tanggalnya juga nggak cetok, nggak jelas, kemarin ya bisa dititeni dari warnanya. Kalau itu juga nggak jelas, dari bentuknya, bentuk yang nggak jelas, dari baunya. Nah, kalau itu masih nggak jelas juga, gitu kan, maka kemarin kalau masih ingat, ambil 6 sampai 7 hari dan tetapkan itu sebagai hari haid kalian. Ya, jadi sepanjang bulan sampai 3 tahun pendarahan terus-terusan. Kan nggak mungkin kita katakan itu haid kabeh, nggak mungkin. Pasti ada haid, ada bukan. Maka caranya tadi itu ada banyak metode. Metode pertama, ya ingat periode haid sebelum kasus itu tuh bagaimana. Maka itu yang dipakai pada saat menghadapi pendarahan itu. Atau yang kedua, dilihat dari warnanya. Mana yang bisa dibedakan. Kalau nggak bisa, dilihat dari baunya. Baunya juga nggak bisa dibedakan dari bentuknya. Bentuk juga nggak bisa dibedakan, maka ambil 6-7 hari setiap bulan dan tetapkan itu sebagai kondisi haidnya. Ini 5 cara. Penting. Bila kebiasaan haid datang di awal setiap bulan selama 6 hari, maka dia istirahat di awal bulan. Jadi cara niteninya gitu. Sebelum pendarahan ini gimana nih? Oh, tiap 6 bulan, awal bulan, tiap 6 hari, tiap awal bulan saya haid. Sudah itu pakai. Maka dia istirahat di awal setiap bulan sama 6 hari tanpa mengerjakan sholat maupun puasa. Bila 6 hari itu lewat, maka dia mandi, sholat, dan puasa walaupun pendarahan. Tata cara sholat bagi wanita itu dan yang semisalnya ialah membersihkan kemaluannya secara sempurna dan memakai pembalut lalu wudhu. Dia melakukan itu setelah masuk waktu sholat wajib dan juga hendaknya melakukan itu ketika akan mengerjakan sholat-sholat sunnah di luar waktu wajib. Jadi kalau orang haid full orang sholat. Tapi orang istihadah, ya, dia ketika mau sholat bersihkan area kemaluannya sebersih-bersihnya, pakai pembalut kemudian wudhu. Dan itu diulangi setiap mau sholat. Nah, artinya wudhu diulangi, wudhu lagi diulangi, wudhu lagi diulangi. Gitu. Setiap mau sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadi walaupun misal sholat duhur ke asar, duhur belum sudah selesai, mau asar, wudhunya duhur masih ada, ya tetap wudhu lagi. Dalam kondisi ini disebabkan kesulitan yang dialaminya, dia diperbolehkan menjamak sholat duhur dan asar dan menjamak sholat maghrib dan isya, sehingga dia melakukannya sekali untuk kedua sholat duhur dan asar, sekali untuk sholat maghrib dan isya, dan sekali untuk sholat subuh. Dia tidak harus melakukannya 5 kali, namun bila dia bisa melakukan 3 kali saja. Saya katakan sekali lagi bahwa ketika dia ingin bersuci, maka dia membersihkan kemaluannya dan memakai pembalut kain dan semisalnya supaya darah yang keluar lebih sedikit. Lalu dia wudhu dan mengerjakan sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Dia tidak melakukan qashar sebagaimana yang disangka sebagian orang awam. Nah, jadi karena kondisinya sakit tadi, bagaimana kemudian ketika dia setiap sholat itu dia harus mencuci kemaluannya, ganti pembalut dan wudhu. Nah, berarti kan itu ganti pembalutnya peng 5 kan ya, 5 kali kan. Nah, maka Syekh Utsaimin termasuk yang berpendapat bolehnya dijamak, bukan di qashar. Sekali lagi kalau qashar itu kaitannya sama safar. Ini kan nggak safar ya. Karena nggak safar maka bolehnya dijamak. Berarti rokaatnya utuh, nggak ada diskon, nggak ada pemotongan.
Nah, berarti duhur sama asar ya berarti 4 sama 4. Maghrib sama isya berarti 3 sama 4, 7. Subuh nggak ada tandemnya, nggak ada temennya, berarti ya sendiri subuh. Nah, berarti 3 kali dalam sehari ganti pembalut, kemudian wudhu, nah kemudian sholat dengan cara tadi dijamak, bukan dikosor. Karena kosor itu kaitannya dengan safar. Jadi kalau kondisi-kondisi darurat, maka yang dipakai adalah jamak, bukan kosor. Aku sakit, nggak bisa berdiri atau nggak bisa ke masjid, tak jamak kosor, nggak bisa. Karena kita di rumah, kecuali kita mengalami kondisi ini ada di jalan, nah itu mungkin bisa menggunakan skema jamak kosor. Namun dia boleh menjamak antara satu, jadi nggak boleh dijamak tapi boleh nggak boleh dikosor tapi boleh dijamak. Zuhur dan asar dapat dijamak di akhir waktu asar ataupun di awal waktu zuhur. Jadi bisa sholatnya pas zuhurnya atau pas asarnya. Dibahasakan di akhir, maksudnya bukan berarti akhir asar menjelang maghrib, bukan. Berarti di sholatnya pas masuk asar. Kadang orang udah menjamak, terus jamak itu juga nemburi mau selesai waktu asar, ini juga salah. Demikian juga maghrib dan isya dapat dijamak di awal waktu maghrib maksudnya, ataupun di akhirnya, itu masuk waktu isya. Bukan berarti terus dijamain nanti sholatnya jam 3 malam, itu nggak bisa. Tidak mengapa bila dia tidak mengerjakan sholat sunnah dengan wudhu tersebut. Nah, jadi kalau posisi jamak tadi, kok mau sholat sunnah, boleh. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.